Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan pembelajaran di bab 3 ya, masih di bab 3 yaitu budaya hidup sehat. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini Pak akan mengajak pada anak-anak ya, kalau kemarin kita berbicara terkait dengan bagaimana hidup sehat itu, pola-pola dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar terkait dengan manfaat hidup sehat dan penerapannya. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu ketika anak-anak menerapkan pola hidup sehat, itu apa yang anak-anak rasakan. Nah, sekarang kita akan berbicara secara tuntas terkait dengan apa sih manfaat hidup sehat, kenapa kita perlu menerapkan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Penerapannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi terkait dengan manfaat hidup sehat, ya. Jadi Pak akan berangkat dari ini ya, manfaat penerapan dari pola hidup sehat. Jadi secara umum ya, dari penerapan pola hidup sehat itu, jadi manfaatnya seperti apa? Yang pertama, pasti kita akan merasakan lebih tentram dan damai. Ini secara umum anak-anak. Ketika kita menerapkan pola hidup sehat, ya maka yang akan kita rasakan adalah kedamaian. Karena kita berdamai dengan diri kita. Ya, makanan ketika kita memilih makan ya yang memang sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita, ini akan kita rasakan sebuah kedamaian dari dalam tubuh kita tanpa adanya semacam konflik dalam tubuh gitu. Kemudian yang kedua, penampilan badan akan terlihat lebih segar. Ya, ini dilihat dari ketika anak-anak ya mengkonsumsi makanan yang memang betul-betul sehat, ya sesuai dengan dari kebutuhan tubuh, ya tubuh ini akan merespon dan memang memberikan vibrasi yang lebih segar, gitu. Tampak lebih segar, gitu. Tidak loyo, tidak sumringah dan lain sebagainya. Ini akan menampilkan kesegaran dalam tubuh. Gitu. Nah, inilah yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga, tentu kita akan mempunyai pola pikir yang lebih positif. Ya, dengan makanan-makanan yang sehat, maka pola pikir kita ini akan terjaga, anak-anak. Ya, ini pasti akan diarahkan ke yang positif. Karena tubuh kita baik-baik saja. Ya, tubuh kita akan merasakan memberikan vibrasi-vibrasi yang lebih segar, memberikan pikiran bisa lebih memikirkan yang lebih baik, gitu, yang lebih positif. Gitu. Ini. Kemudian yang selanjutnya mempunyai kualitas tidur yang baik. Gitu. Ya, kita tidak terganggu dengan tubuh kita, dengan respon dari tubuh kita, sehingga ketika kita melakukan istirahat misalnya dengan baik, ya kita akan sangat nyaman, gitu. Sangat nyaman sekali, kualitas tidur yang baik. Gitu. Kemudian meningkatkan rasa pede, percaya diri. Gitu. Jadi kita pasti akan percaya diri dengan menampilkan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Ini pasti kita akan percaya diri daripada orang yang memang misalnya semalamnya atau kemarinnya mengkonsumsi makanan yang pedas, pasti akan tubuh ini merespon yang tidak baik terhadap tubuh kita, dan pasti dari organ-organ tubuh ini pasti ada yang merasa ini ini menjadi hal pemicu penyakit nanti gitu. Nah, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan yang memang sehat, yang memang dibutuhkan oleh tubuh, ya dari segi vitaminnya, dari segi karbohidratnya, lemak dan sebagainya, protein, ya ini akan menjadi keseimbangan dalam tubuh. Sehingga ketika kita kemanapun, ya rasa percaya diri itu kita pasti, karena kita menerapkan pola hidup sehat. Kita dalam tubuh kita ini sehat, semua organ-organ dalam tubuh kita ini sehat itu. Nah, badan akan terasa lebih segar dan sehat. Ya tentu dari hal ini ya badan kita akan lebih segar dan sehat. Gitu. Coba anak-anak ketika menerapkan olahraga misalnya, ya olahraga minimal lah seminggu 2 kali, atau
ketika sore harinya anak-anak ya lari-lari dan lain sebagainya, ya sehingga badan ini akan lebih fit dia, lebih segar, lebih bugar. Tidak ada apa ya, misalnya loyo, ya ini akan terhindar dari tubuh kita. Meningkatkan daya jangkau dari gerakan tubuh. Ya, jadi kalau orang yang memang betul-betul sehat, ya pasti akan lebih cekatan, sehingga apa yang dikerjakan itu cenderung lebih cepat. Karena daya jangkau dari gerak tubuh itu cepat. Ya, misalnya ketika kaki yang sehat ya akan memiliki hal-hal yang baik, ya langkah-langkahnya sangat baik gitu. Nah, ini daya jangkau dari gerakan tubuh meningkat gitu. Mempertahankan kelenturan tubuh ya. Ya, misalnya anak-anak ketika melakukan yoga misalnya, ya, yoga ya gerakan-gerakan dasar. Nah, ini pasti akan lentur, tubuh anak-anak pasti akan lentur kan. Gitu. Ini menjaga kelenturan ya, sehingga tidak ada kaku, tidak ada bagian misalnya tulang punggungnya bengkok dan lain sebagainya. Karena anak-anak sudah terlatih. Misalnya gerakan-gerakan apa dalam yoga misalnya. Gerakan-gerakan asanasnya yang memang sangat dasar sekali untuk anak-anak lakukan. Ini akan menjaga kelenturan tubuh. Yang selanjutnya, dapat berkonsentrasi dengan lebih baik. Ya tentu ketika pikiran memberikan vibrasi-vibrasi yang positif, konsentrasi itu pasti akan lebih fokus. Ya, daya konsentrasi, daya fokus anak-anak pasti lebih baik, lebih meningkat. Karena dari makanan-makanan yang anak-anak konsumsi. Etos kerja yang baik. Ya, maka semua pekerjaan anak-anak lakukan dengan baik. Karena respon dari tubuh tadi itu ya ini baik-baik saja. Gitu. Menghemat pengeluaran dalam biaya berobat, betul sekali anak-anak. Sekarang banyak orang-orang ya, Pak tidak menyebutkan siapa ya, tapi ini hanya contoh. Banyak orang-orang sekarang makannya apa yang diinginkan pasti dimakan, tidak menghiraukan apa nanti konsekuensinya, apa nanti dampak dari makanan itu. Ya, makan yang pedas-pedas ya, makan yang berlemak, makan goreng-goreng dan sebagainya. Ya, nanti ketika sudah sakit ini bisa lebih mahal biayanya daripada makanan itu. Makanya anak-anak silakan pilih makanan yang memang itu diperlukan untuk tubuh. Ini tubuh saya memerlukan nggak makanan ini? Kalau tidak memerlukan ya jangan kita konsumsi. Karena nanti ketika anak-anak sakit, ini akan menjadi hal yang dampaknya buruk sekali ya. Pengeluaran lebih banyak dan sebagainya. Apalagi obat-obat sekarang memang mahal-mahal sekali ya. Ketika kita berobat sekali saja itu sudah biayanya ratusan. Gitu. Interaksi sosial akan menjadi lebih baik ya. Kita tidak canggung-canggung berbicara terhadap seseorang. Orang siapapun itu kita tidak akan canggung-canggung karena tubuh kita sehat ya, kita tidak ada penyakit yang misalnya menular dan lain sebagainya. Nah, ini makanya interaksi sosial itu akan menjadi lebih baik. Komunikasi ini akan lebih meningkat dalam diri kita dengan sesama kita. Nah, itu tadi secara umum. Nah, ini manfaat secara jasmani. Ya, manfaat secara jasmani terhadap tubuh kita ya. Yang pertama terhindar dari penyakit diabetes. Ya, anak-anak yang sering mengkonsumsi glukosa, sering mengkonsumsi gula ya, yang manis-manis itu akan cenderung berpotensi penyakit diabetes. Nah, ini anak-anak akan terhindar ketika memang mengurangi dari mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Ini akan menjadi hal yang baik untuk tubuh ya. Ya, pencernaan yang baik, kemudian organ-organ dalam tubuh, organ-organ pencernaan ini akan menjadi baik fungsinya, berfungsi dengan baik ya. Akan terhindar dari pengeroposan tulang. Ya, ketika anak-anak mengkonsumsi susu misalnya, telur dan lain sebagainya akan lebih menguatkan dari tulang-tulang gitu. Jadi tidak ada pengeroposan tulang, apalagi sekarang banyak sekali anak-anak
ya masih muda itu sudah penyakitnya pada penyakit tulang dan sebagainya. Nah, melindungi tubuh dari serangan penyakit osteoporosis, ini pengeroposan tulang ya. Kemudian kekuatan tulang akan terjaga. Ya, tentu ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat, terutama vitamin D misalnya, ini akan lebih menjaga dari kekuatan tulang kita. Ya, tulang yang kuat maka tubuh kita, karena tulang itu kan penyangga karena dia dasar dari kerangka manusia. Maka ketika tulang kuat, maka tubuh kita akan lebih kuat ya. Mengurangi risiko dalam terkena serangan jantung loh. Banyak sekali sekarang yang lebih penyakitnya itu pasti lebih ke jantung, ke hati, karena itu makanan-makanan yang dikonsumsi tanpa ia sadari banyak mengandung bahan-bahan kimia, bahan-bahan pengawet dan lain sebagainya. Ini cenderung lebih merusak organ-organ dalam tubuh. Ya apalagi jantung ya, jantung kan pusatnya kan. Karena dia memompa darah, fungsinya itu sangat riskan sekali ketika jantung itu terkena penyakit atau serangan jantung ya. Ini bisa menimbulkan stroke dan berujung kematian nantinya. Nah, menjaga kesehatan tulang tentu sudah bahas tadi, ini kesehatan tulang akan lebih terjaga ya, lebih baik fungsinya. Sendi akan menjadi lebih stabil ya, sendi-sendi ini akan lebih berfungsi dengan baik. Massa tulang akan terjaga hingga tua. Ya, banyak masih muda sudah penyakitnya osteoporosis, penyakit tulang. Nah, ini massa tulang atau kekuatan tulang akan terjaga hingga tua. Tidak hanya pada masa muda saja yang ketika tua sudah propos dan sebagainya. Tapi ini massa tulang itu akan terjaga sampai tua, dari muda ya sampai tua. Dan ketika sudah tua, ini massa tulang ini masih tetap terjaga. Menghindari resiko dari serangan stroke. Ya, ketika misalnya nanti mengkonsumsi makanan-makanan yang memang tidak bergizi, ya maka akan lebih berpotensi penyakit. Ya, apalagi ketika terkena penyakit stroke ini akan sangat mengkhawatirkan ketika kita misalnya terkena penyakit serangan stroke ini sangat fatal saja dan berujung kematian nantinya. Nah, ini manfaat secara mental dan rohani. Nah. Ini manfaat secara mental ya, menjaga kestabilan mood. Ya, mood kita akan terjaga dan kita akan lebih fokus, berpikir lebih positif dan sebagainya. Sehingga mood kita ketika melakukan aktivitas ini akan tetap terjaga. Mengurangi stres. Tentu ketika kita misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya bekerja dengan baik, etos kerja meningkat, maka tidak ada potensi-potensi untuk stres ya, tidak ada potensi-potensi untuk stres. Menguatkan daya ingat pada usia lanjut. Ya, biasanya usia lanjut kan ini sudah pikun-pikunan, ya. Sudah tidak ingat, lupa. Ya. Sehingga ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bervitamin, ya maka daya ingat kita akan lebih kuat walaupun masih usia tua, sudah usia tua ya. Ini daya ingat lebih kuat. Ya. Nah, terhindar dari perasaan depresi, ya. Tekanan-tekanan. Ya, ketika stres pasti akan depresi dan ketika tidak stres ya kita akan terhindar dari yang namanya depresi. Ya. Bisa lebih berkonsentrasi, ya. Fokus. Ya, ini sangat penting sekali dalam tubuh ya, konsentrasi, fokus dan sebagainya. Karena banyak sekali pikirannya bercabang-cabang. Ya, banyak yang dipikirkan. Sehingga ketika memang pola makan lebih baik, lebih teratur, maka kita akan lebih berkonsentrasi. Fokus kita akan lebih terjaga. Mengurangi rasa cemas, khawatir. Ya, ini tentu akan berisiko juga terhadap perkembangan tubuh kita ya, ketika kita selalu cemas, selalu khawatir gitu. Jadi nanti arahnya ke psikologis, ke kejiwaan kita. Ini akan ketika kita makan dengan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, ya 4 sehat 5 sempurna. Ini tentu akan dampak-dampak psikologis itu yang buruk itu kita akan bisa cegah dan bisa hindari.
Nah, ini langkah-langkah penerapan pola hidup sehat. Tadi manfaatnya, sekarang apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, perbanyak konsumsi air putih. Ya, perbanyak konsumsi air putih. Biasanya ketika bangun itu, ya, bangun tidur, usahakan kita minum air putih ya. Ketika bangun sambil duduk, minum air putih. Ya. Karena dengan minum air putih ini akan terdetoks. Ya, racun-racun ini akan dikeluarkan. Ya. Ini makanya sangat penting sekali untuk anak-anak mengkonsumsi air putih ya. Jangan sampai dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya. Tidur dan istirahat yang cukup ini penting sekali. Ya, ya jangan begadang. Ya. Ketika tidak ada hal-hal yang ingin diselesaikan, silakan tidurnya lebih awal ya. Ini sangat penting sekali untuk istirahat yang cukup. Ya. Meditasi. Ya. Meditasi sangat penting sekali untuk menjaga konsentrasi dalam pikiran ya, fokus dalam pikiran. Ini perlu anak-anak latih untuk meditasi ya. Berolahraga secara teratur. Ya walaupun hanya ya kita menggerak-gerakkan, misalnya sehabis anak-anak duduk, sehabis anak-anak belajar, silakan gerak-gerakkan ya. Misalnya dari tangan, dari kaki, dari kepala, leher dan lain sebagainya. Ini silakan kita berikan semacam istirahat ya. Dan silakan nanti berolahraga dengan baik, dengan teratur. Ini penting sekali untuk menjaga kesehatan dalam tubuh. Perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini kan sangat banyak sekali vitaminnya, sehingga penting sekali juga anak-anak untuk memperbanyak makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangi makanan olahan dan makanan dalam kaleng. Ya, karena makanan olahan, apalagi makanan dalam kaleng itu sangat banyak ya mengandung bahan kimia, bahan pengawet ya, dan bahan-bahan kemasan, makanan-makanan dalam kemasan misalnya mie itu banyak sekali pengawetnya. Ketika anak-anak membuat mie atau merebus mie misalnya mie instan ya silakan airnya itu air pertamanya silakan dibuang ya, atau sampai air kedua dan ketiga itu silakan dibuang karena kita kurangi pengawet dalam mie itu. Mulai mencintai diri sendiri ya. Jangan siksa diri ya, jangan paksa diri, silakan cintai diri sendiri ya. Ini sangat penting sekali karena ketika kita mencintai diri sendiri kita akan merasa memiliki ya. Seluruh organ-organ tubuh ini ya ini tidak akan bisa bekerja, satu saja terjadi masalah ini semuanya akan terkena ya. Sehingga cintailah diri sendiri. Kelola stres. Ya anak-anak jangan sampai kepikiran, beban pikiran jangan sampai terlalu banyak ya, terlalu menumpuk. Sehingga ketika beban pikiran, apalagi fokus-fokus yang tidak jelas, maka itu akan cenderung stres. Maka ini harus kita kelola. Nah, periksa kesehatan. Ya, selalu periksa kesehatan. Apakah saya masih sehat? Organ tubuh saya yang mana yang mengalami gangguan atau gejala-gejala dan sebagainya, silakan periksa. Berhenti melakukan kebiasaan buruk yang membahayakan kesehatan. Ya, kebiasaan buruk misalnya begadang ya, anak begadang misalnya, malamnya main game dan lain sebagainya. Ya, tentu ini kebiasaan buruk yang sangat berdampak fatal sekali nanti ke depannya. Catat makanan yang dikonsumsi. Ya, kalau anak-anak perlu, silakan catat makanan anak-anak. Misalnya saya hari ini makan apa, makan snack apa, makan makanan apa. Ya, karena nanti ketika anak-anak mengalami mulai gejala penyakit, ya mungkin saja makanan dari makanan-makanan yang anak-anak makan tadi pagi misalnya atau kemarin ini berdampak sekarang gitu. Dan kita akan tahu, oh saya tidak cocok makan makanan ini. Sehingga anak-anak bisa mencegah lebih awal atau menghentikan makan makanan itu. Kurangi makanan dengan kadar gula yang tinggi. Ya ini sangat cenderung atau berpotensi diabetes ya, atau penyakit gula. Kurangi konsumsi soda dan kafein. Ya. Ini sangat buruk sekali, sangat tidak baik sekali ketika konsumsi soda ini di lambung bisa kontraksi nanti, artinya menolak. Gitu. Kafein juga dari kopi dan lain sebagainya yang mengandung kafein. Jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini tentu sangat tidak dianjurkan ya, melakukan hubungan seks di luar nikah.
karena sangat mengganggu kesehatan ya, rentan kena HIV, AIDS dan lain sebagainya. Ini makanya jangan sesekali melakukan hubungan seks di luar nikah. Jangan minum alkohol ya, minum minuman yang keras, misalnya bir, tua, arak dan lain sebagainya. Hindari dulu itu. Yang mengkonsumsi berlebihan sangat tidak baik untuk tubuh. Katakan tidak buat makanan berminyak. Ya, makanan berminyak, goreng-gorengan dan sebagainya. Ini selain memicu jerawat, ini juga sangat tidak baik untuk tubuh. Berhenti merokok dan hindari perokok berat. Ini juga anak-anak yang Pak harap tidak ada yang merokok ya. Ini sangat buruk sekali selain boros dan ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Minumlah smoothies sayur dan buah. Ini sangat penting juga untuk menjaga kesehatan agar selalu kita memperoleh vitamin dalam sayur dan buah itu ya. Menjadi vegan loh. Misalnya anak-anak kalau bisa ya menjadi vegan. Artinya makan makanan sayuran, dari olahan sayuran, dari olah buah-buahan. Ini sangat bagus sekali untuk kebutuhan tubuh. Ini kalau bisa. Nah. Bergaulah dengan orang yang sehat. Ya tentu kesehatan kita itu juga tergantung dari pergaulan kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang sakit, ya bisa jadi orang yang sakit itu mempunyai penyakit yang menular, maka kita akan tertular penyakitnya. Apalagi sekarang COVID ya, ini sangat gampang sekali menular. Sehingga kita harus bergaul dengan orang-orang yang sehat. Perhatikan kesehatan gigi. Ya, gigi sangat penting sekali ya. Ya, karena gigi kan fungsinya sangat cukup penting dalam tubuh kita. Sehingga ini kita harus perhatikan kesehatan gigi. Jangan sampai ada penyakit ya yang nanti akan bisa merusak gigi, kesehatan gigi dan sebagainya. Istirahat yang cukup ini sangat penting sekali ya. Ya, ini misalnya 8 jam per hari, ini sangat penting sekali untuk kesehatan tubuh. Ya, Pak kira itu yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.